Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa majid ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat sekarang ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan. Kita masih bisa menghidup segarnya udara di subuh hari, dan kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah dan nikmatnya bermacam-macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat dan salam kepada beliau, kelak di hari kiamat beliau mau memberikan syafaatul uzma kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk petunjuk bagi manusia dan bayinat, penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Sekarang kita sedang berada di dalam bulan Ramadan, kaum muslimin, yang mana di dalam bulan Ramadan ini kita disunnahkan untuk memperbanyak qiraatul Quran, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, kita ambil definisi Al-Quran terlebih dahulu. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan berpahala ketika membacanya. Nah, kalam Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah tentu berbeda dengan kalam kita sebagai makhluk kaum muslimin. Kalau kalam kita memakai huruf dan memakai suara, maka kalam Allah tak berhuruf dan tak bersuara. Bila kalam kita ini hadis, maka kalam Allah adalah qadim. Dan karena mempertahankan kalam Allah ini qadimlah Imam Hambali, Imam Ahmad ibn Hanbal itu diadab atau disiksa oleh penguasa Mu'tazilah di masanya. Nah, kembali lagi kita kepada Al-Quran, kaum muslimin. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana ketika membacanya itu bernilai ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kapan Al-Quran diturunkan? Nah, sudah jelas dari ayat yang dibacakan tadi bahwasanya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Sedangkan kapan pastinya, kapan tanggal turunnya Al-Quran, itu merupakan perselisihan ulama. Nah, terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat ulama mengenai kapan persisnya tanggal waktu turunnya Al-Quran. Nah, akan saya sebutkan beberapa pendapat tersebut.
Yang pertama, ada ulama yang mengatakan kalau Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Ini termaktub atau tertulis di dalam kitab tarikh kita yang kita pelajari, yaitu kitab Tarikh Tashri' al-Islami. Ada juga ulama yang berpendapat kalau Al-Quran itu turun di malam 25 Ramadan. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Syarah Sahih Bukhari. Dan juga ada ulama yang mengatakan kalau Al-Quran itu turun di malam 27 Ramadan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Munir, atau yang biasa disebut juga dengan Tafsir Marah Labid. Terlepas dari perdebatan ulama tersebut mengenai kapan pastinya turun Al-Quran, yang penting sekarang Al-Quran sudah turun kepada kita. Dan yang menjadi perhatian kita sekarang adalah bagaimana sikap kita tentang Al-Quran. Apakah kita acuh tak acuh kepada Al-Quran, atau kita malah asyik berinteraksi dengan Al-Quran? Lalu apakah keutamaan ketika kita membaca Al-Quran kaum muslimin? Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya tentang fadilah membaca Al-Quran. Di antaranya adalah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diterima dari Imam Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, man syaghalahu al-Quran wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'iril kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Artinya, berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Orang yang lebih sibuk dengan membaca Al-Quran dan berzikir mengingat Allah dibanding meminta-minta kepada Allah, akan Allah berikan pemberian terbaik yang akan Allah berikan kepada siapapun yang meminta. Nah, maksudnya bagaimana kaum muslimin? Apabila ada seseorang yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak menyibukkan dirinya hanya semata-mata meminta kepada Allah, maka janji Allah, tanpa meminta dia akan diberikan oleh Allah. Dan yang diberikan Allah itu tidak main-main. Yang akan Allah berikan adalah pemberian terbaik untuk hamba seperti tadi, yang lebih sibuk membaca Al-Quran dan lebih sibuk berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai bisa jadi ketika masih terlintas di hatinya, belum sempat dia ucapkan, Allah sudah memberikan kepadanya. Alun takileklah takalam. Maka alun takileklah takalam itu sebenarnya adalah bahasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dipakai oleh pepatah Minang. Ini membuktikan bahwa orang-orang Minang zaman dahulu itu arif dengan Allah, kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi kita kepada hadis tadi kaum muslimin. Lalu apa kata Allah? Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami. Dan keutamaan kalam Allah dibandingkan kalam-kalam yang lain, kafadlillahi ta'ala ala khalqihi, sama seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluk-makhluk Allah. Nah, ini adalah keutamaan apabila kita bersibuk dengan membaca Al-Quran. Apa itu? Allah akan memberikan kita pemberian terbaik di sisinya, bahkan tanpa kita minta-minta. Lalu apa lagi kaum muslimin? Warawat Darimiyu bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa sebuah hati yang berisi Al-Quran di dalamnya. Allah tidak akan menyiksa sebuah kalbu yang penuh Al-Quran di dalam kalbu tersebut. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Barang siapa yang masuk dalam Al-Quran tersebut, maka dia adalah orang yang aman. Wa man ahabbal Qur'ana falyubshir. Dan barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaklah dia berbahagia. Apa makna dari hadis ini kaum muslimin? Yang pertama adalah perintah dari Nabi kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Di sini dikatakan, kenapa kita mesti membaca Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab sebuah kalbu yang memuat Al-Quran. Apabila kalbu kita ini sudah terisi penuh dengan Al-Quran, karena seringnya membaca Al-Quran atau bahkan kita hafal Al-Quran tersebut, maka Allah tidak akan mengadab kalbu kita. Bila Allah tidak mengadab kalbu kita, otomatis kita tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Al-Quran ini adalah hidangan Allah bagi kita. Nah, dan apabila kita masuk kepada Al-Quran atau sering kita membaca Al-Quran, maka kita akan aman, kata Rasulullah SAW. Dan bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran, maka apa kata Nabi? Falyubshir, maka bergembiralah. Nah, kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah, sebenarnya banyak lagi keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Tapi cukuplah kita dengan dua perkara ini. Apa itu? Ketika kita lebih sibuk membaca Al-Quran dan berzikir mengingat Allah, maka Allah akan memberikan kita pemberian yang terbaik dari sisinya. Dan yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran dan penuh hati kita dengan Al-Quran tersebut, maka kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sekarang kita telah berada di dalam bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita disunnahkan untuk membaca Al-Quran. Nah, kaum muslimin, telah sampai kabar kepada kita bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan banyak sekali keutamaannya. Sekarang yang menjadi PR bagi kita bersama, di bulan Ramadan ini sudah berapa banyak Al-Quran yang kita baca? Sudah berapa banyak, sudah berapa lama kita berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, kenapa? Karena Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna man kana qablakum ra'u hadzal Qur'ana rasaila ilaihim min rabbihim." Orang-orang sebelum kamu memandang Al-Quran ini sebagai surat, sebagai pesan dari Tuhan mereka. Nah, bila kita lihat, kita analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang pemuda mendapatkan pesan atau WhatsApp dari seorang pemudi yang ia cintai, maka bagaimana perasaan hatinya? Dia akan merasa senang dan dia ingin selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dia ingin selalu berinteraksi dengan pemudi yang dia cintai tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan pesan dari makhluk saja kita sebegitu senangnya, maka bagaimana? Maka kenapa ketika kita mendapatkan pesan dari Allah, kita malas untuk membacanya? Sungguh sangat miris keadaan kita sekarang ini, kaum muslimin dan kaum muslimah. Maka sebagai PR bagi kita, marilah sama-sama kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana pesan dari guru-guru kita, jangan cari waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini, kaum muslimin, merupakan sebuah nikmat yang sangat agung bagi kita semua. Dan kita mesti mensyukuri nikmat Al-Quran tersebut.
Bagaimana cara kita bersyukur akan dijelaskan oleh saudara kita Syarif Hidayatullah Falefi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang berkah ini, Allah sangat menyayangi umat Islam dengan Allah menurunkan beberapa nikmat yang sangat besar dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka kita sebagai umat muslim perlu bersyukur kita kepada Allah, karena hanya umat muslim yang mendapatkan bulan Ramadan, karena hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan. Seperti yang telah disampaikan oleh saudara saya, banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran telah diterangkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat manusia yang Islam, tapi tidak bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, karena mereka tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar. Al-Quran adalah pedoman hidup yang sangat-sangat benar. Tetapi kita umat Islam perlu bersyukur kepada Allah bahwa kita terlahir dalam keadaan Islam yang bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkitabkan Al-Quran yang mulia. Dalam momentum bulan Ramadan ini, begitu banyak amalan-amalan yang bisa kita laksanakan untuk mencari ridha Allah, untuk mencari pahala yang besar. Membaca Al-Quran misalnya, ibadah sunnatul lail, salat tarawih, witir, tadarus dan lain-lain. Tapi kaum muslimin wal muslimat, sudah banyak sekali orang-orang yang membahas, terutama kita sendiri, ketika masuk bulan Ramadan, kita hanya teringat keuntungan-keuntungan yang ada di bulan Ramadan itu. Seperti keuntungan membaca Al-Quran, pahala dilipat gandakan oleh Allah, sunat malam, salat tarawih dan lain-lain. Semua kita ketika belum masuk bulan Ramadan, kita sudah pasti teringat dengan keuntungan-keuntungan yang ada di bulan Ramadan. Seperti membaca Al-Quran, ketika di bulan Ramadan diberikan oleh Allah berlipat pahala, yang mana awalnya segini dilipatkan Allah menjadi segini, lebih banyak. Itu nikmat bagi kita. Ketika kita menahan hawa nafsu kita, maka pahala puasa kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kaum muslimin wal muslimat, ketika kita diberikan oleh Allah nikmat yang banyak itu, nikmat bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan, tapi banyak dari kita yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang begitu? Karena hampir dari kita hanya kita berdoa bersyukur kepada Allah ketika hendak berbuka. Allahumma lakasumtu, ya Allah, bagi Engkau aku berbuka. Wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu. Dan karena rezeki Engkau kami berbuka, aku berbuka. Kadang-kadang kita hanya di saat berbuka kita bersyukur kepada Allah. Tetapi kaum muslimin wal muslimat, kita wajib bersyukur. Kita harusnya bersyukur. Kita hamba yang lemah, Allah yang menciptakan umat manusia, umat Islam. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Syukur itu ada 3 kaum muslimin wal muslimat. Ada syukur bil qaul dengan perkataan, ada syukur bil fi'li dengan perbuatan, ada syukur dengan bil qalbi dengan hati. Syukur dengan qauli mungkin kita sering melakukannya ketika berbuka puasa. Allahumma lakasumtu. Doa berbuka puasa itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Kita melafazkan ucapannya yang berisikan makna syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, syukur dengan perbuatan. Nah, ini yang masih kurang bagi kita kaum muslimin, syukur dengan perbuatan ini. Ketika siang bulan Ramadan, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita? Bagaimana caranya? Ketika bulan Ramadan, kita hindari perbuatan-perbuatan yang akan merusak pahala puasa kita, yang akan merusak kesempurnaan pahala puasa kita, seperti ghibah, berdusta, dan lain-lain. Itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Itu bagian dari harapan kita kepada Allah.
Karena Allah telah memberikan yang terbaik buat umat Islam. Allah memberikan yang istimewa bagi umat Islam. Kita syukuri dengan perbuatan kita, dengan kita menghindari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa kita, yang dapat mengurangi kesempurnaan puasa kita. Begitu banyak zaman sekarang, orang tak malu tidak berpuasa. Orang tidak malu makan di depan umum. Di mana letak hati mereka? Karena puasa kita ketahui adalah rukun Islam. Rukun artinya sendi, dasar. Ketika dasar dari Islam tidak pas, tidak kokoh, maka Islam sendiri itu akan hancur. Diibaratkan dengan sebuah bangunan kaum muslimin. Ketika fondasi awalnya tidak kokoh, ketika fondasi awalnya tidak utuh, maka rumah itu tidak akan bertahan lama. Begitu juga dengan Islam. Ketika dasar agama Islam kita tidak kokoh, ketika dasar agama Islam kita tidak pas, maka Islam ini akan hancur sebentar lagi. Generasi-generasi di bawah kita kaum muslimin akan hancur kalau tidak menjalankan rukun-rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Kurang apa lagi Allah sayang kepada umat Islam? Kurang apa lagi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam? Di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam yang sadar. Karena banyak dari kita yang tidak sadar bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat kita butuhkan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Pintu-pintu berkah dibukakan oleh Allah. Pintu-pintu taubat dibukakan oleh Allah. Dan itu hanya kebanyakan yang kita ketahui oleh orang-orang yang sadar saja. Dia mau berpuasa, dia mau menjalankan ibadah dengan maksimal, dengan ikhlas. Cuman masih banyak dari umat muslim yang katanya muslim, bertuhankan kepada Allah, bernabikan kepada Nabi Muhammad, berkitabkan kepada Al-Quran. Cuman dia tidak malu untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apa susahnya kita berpuasa? Kita menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu kita. Apa yang susah di bulan Ramadan ini? Allah tidak akan memberatkan umatnya. Allah mengasihkan kewajiban kepada umatnya karena Allah yakin itulah yang sanggup bagi umatnya. Jika kita tidak berpuasa kaum muslimin, seperti yang telah kita ketahui, puasa itu wajib. Wajib adalah ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberi pahala ketika kita mengerjakannya dan diikab ketika meninggalkannya. Itulah yang wajib. Sedangkan puasa, jika kita melaksanakannya, begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Namun ketika kita meninggalkannya, begitu besar juga dosa kita yang akan dipertanggungjawabkan di hari pembalasan nanti. Kemudian yang kedua, salat malam, ibadah malam. Itu adalah ibadah yang sangat besar pahalanya bagi kita. Kita tadarus malam, kita salat tarawih malam, kita salat witir malam. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Tetapi kenapa kita masih lupa bersyukur kepada Allah? Tapi kenapa kaum muslimin? Nah, dalam momentum bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad telah bersusah payah membawa ajaran Islam, yang mana beliau menghadapi berbagai rintangan. Bahkan dari keluarga Nabi sendiri menentang ajaran Nabi. Paman beliau, banyak lagi yang menentang ajaran-ajaran Nabi. Tapi beliau tidak gentar. Tapi beliau tidak mundur. Tapi beliau terus berjuang. Beliau bertumpahkan darah. Beliau rela berperang, bertaruh nyawa demi menegakkan agama Islam. Tapi kenapa Nabi tidak mundur? Andaikan saja Nabi mundur waktu itu, Nabi sudah pasti dijamin masuk surga. Tapi kenapa Nabi mundur? Karena beliau memikirkan umat beliau setelah beliau. Begitu sayang Nabi kepada kita. Dibawakan ajaran kepada kita. Dibawakan syariat kepada kita. Diutuhkan Al-Quran oleh Nabi yang diturunkan oleh Allah. Tapi kenapa kita sekarang hanya menahan makan dan minum, hawa nafsu, perbuatan-perbuatan maksiat selama 1 bulan saja tidak cukup? Nabi 23 tahun membawa ajaran Islam.
23 tahun kaum muslimin. Berperang sekian kali, bertumpah darah sekian kali, menghadapi hinaan, cacian sekian kali. Beliau tidak gentar. Tapi kenapa kita hanya menahan puasa sebulan, menahan makan dan minum, hawa nafsu kita tidak sanggup? Apa yang salah dari diri kita? Apakah kita tidak pandai bersyukur dengan didatangkannya bulan Ramadan? Apakah kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Ibaratnya Ramadan ku bulan yang sangat bonus bagi awak kaum muslimin. Tapi awak yang tidak bisa memanfaatkannya sebagian. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan hati. Hati ini adalah pusat bagi kita, pusat bagi diri kita. Ketika perkataan kita bersyukur kepada Allah, ketika perbuatan kita bersyukur kepada Allah, tapi hati kita tidak bersyukur kepada Allah, maka syukur kita tidak akan dihitung oleh Allah. Maka kita tidak akan dinamakan bersyukur karena hati kita tidak bersyukur. Karena hati adalah pusat bagi diri seseorang. Apabila baik hati seseorang, maka baiklah seluruh jasadnya seseorang. Apabila buruk hati seseorang, maka buruklah sekalian jasad orang itu. Ketika kita bersyukur dengan perbuatan, ketika kita bersyukur dengan perkataan, hendaknya terlebih dahulu kita bersyukur dengan hati kita. Tidak perlu orang tahu kita bersyukur. Ketika awak berpuasa, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kita kicaan lagi orang, kita dangan-dangan ke orang, tak perlu. Tapi yang perlu adalah kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, dengan perkataan kita. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Dengan perbuatan kita laksanakan puasa dengan ikhlas. Kita hindari perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang melanggar, yang membatalkan puasa, yang mengurangi pahala kesempurnaan puasa. Itu sudah cukup. Tidak perlu kita berkoar-koar, saya puasa, saya bersyukur kepada Allah atas bulan puasa ini. Tidak perlu. Karena keikhlasan seseorang tidak akan hitung dengan itu. Nah, ketika kita bersyukur dengan hati kita, maka kita akan terkontak langsung dengan Allah. Kita bersyukur dengan hati kita, kita tanamkan dalam hati kita. Jangan sampai awak dimuncung iyo di hati indak. Jangan sampai gitu kaum muslimin. Ketika awak dimuli awak, ketika alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita giko, cuman hati awak indak memenahan itu. Itu sama saja awak dengan orang munafik. Orang munafik lain di mulut, lain di hati, lain di depan, lain di belakang. Kemudian kaum muslimin, untuk mengingatkan kaum muslimin wal muslimat dan untuk diri saya sendiri, marilah mulai sekarang dengan nikmat yang sangat besar diberikan Allah, kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadir. Jikalau bersyukur, kami akan tambah, Allah akan tambah. Dan jikalau kita kafir nikmat kepada Allah, niscaya azabku sangat pedih. Ibaratnya gitu kaum muslimin, ketika awak diberikan kelebihan oleh orang, diberikan kenikmatan oleh orang, tapi awak lupa mengucapkan terima kasih saja ke orang itu, orang tu pasti tersinggung. Kalau nak ataupun awak kepada orang, awak bagi sesuatu kepada orang, awak bagi kenikmatan kepada orang, mungkin orang tu lupa nak sengaja, maka kita ketikanya lupa mengucapkan terima kasih kepada kita, mungkin kita akan tersinggung kaum muslimin. Lupa maupun tak lupanya pasti kita ada rasa tersinggung, kita agak segetik. Itu juga dengan Allah. Allah yang menciptakan awak, Allah yang mengadakan awak, Allah yang mengajar nikmat tanpa diminta. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah, tapi kita lupa bersyukur. Tidak lupa ketika kita sudah diingatkan oleh mubalik, ustaz wal ustazah, alim ulama semuanya, tetapi kita masih tidak bersyukur kepada Allah. Bisa kita bayangkan apa yang dirasakan. Tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak pernah benci kepada kita selama kita masih mengakui Allah, la ilaha illallah. Selama kita masih mengakui itu, Allah tidak akan benci kepada kita. Tapi rasa kita kepada Allah di mana letaknya? Di mana rasa kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah,
Di mana letak rasa kita itu kalau kita tidak bersyukur kepada Allah? Oleh karena itu kaum muslim wal muslimat, dalam momentum bulan Ramadan yang berkah ini, yang dilipat gandakan pahala oleh Allah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah bil qauli, bil fi'li, bil qalbi. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur kita oleh Allah hingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan selanjutnya, tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Kemudian mudah-mudahan dengan apa amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan lainnya, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya dan dilancarkan bagi kita masuk surga. Dibukakan oleh Allah abwabur rahmah, abwabul maghfirah, wa abwabal jannah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.